Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Arini Maulid, mahasiswi Bunda Cekatan Batch 3 Institut Ibu Profesional. Dalam rangka selebrasi Bunda Cekatan kali ini, saya ingin membagikan tips penuhi gizi anak setiap hari. Kenapa saya mengambil tema ini? Karena hal ini sesuai dengan peta belajar saya, yaitu mengenai gizi seimbang pada anak. Gizi adalah aspek yang sangat penting yang berperan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan anak. Kebutuhan gizi anak yang terpenuhi setiap harinya berbanding lurus dengan optimalnya pertumbuhan dan perkembangan anak kita. Jadi, apakah kita sudah memberikan yang terbaik untuk anak kita? Apakah yang kita berikan setiap hari sudah sesuai dengan kebutuhan gizi hariannya? Nah, agar tidak keliru, kita simak yuk tips berikut ini. Tips yang pertama yaitu ikuti anjuran isi piringku. Isi piringku terdapat pada Permenkes nomor 41 tahun 2014 tentang gizi seimbang. Hal ini dimaksudkan untuk menjadi panduan kita bagaimana kita menyajikan makan dalam satu kali makan. Dalam visual isi piringku menggambarkan bahwa apa yang kita makan 50%-nya terdiri dari makanan pokok dan lauk pauk, dan 50% lagi terdiri dari sayuran dan buah-buahan. Di dalam piring makanku ini juga dianjurkan bahwa makanan pokok yang kita makan lebih banyak daripada lauk pauk, dan sayur-sayuran yang kita makan juga dianjurkan lebih banyak daripada buah-buahan. Selain isi piringku ini, teman-teman juga harus memastikan bahwa jumlah dan komposisinya sudah sesuai dengan kebutuhan anak. Karena berbeda usia anak tentu berbeda kebutuhannya. Teman-teman bisa mulai membaca atau mempelajari tentang Permenkes ini karena di dalamnya terdapat angka kebutuhan gizi anak dalam berbagai usia. Yang kedua yaitu waktu pemberian makan. Waktu pemberian makan yang dianjurkan pada anak-anak yaitu 3 kali makan utama dan 2 kali makan selingan. Dalam hal makan selingan ini harus diperhatikan apa yang kita berikan kepada anak. Hindari makanan selingan yang terlalu manis, terlalu berlemak, dan terlalu banyak, karena hal ini akan mengakibatkan anak lebih dulu kenyang dan tidak berselera untuk memakan makanan utama. Makanan selingan yang paling dianjurkan yaitu buah-buahan. Selanjutnya yaitu sediakan camilan sehat. Anak-anak biasanya senang memakan camilan. Manfaatkan camilan ini untuk memenuhi kebutuhan gizi anak. Nah, teman-teman bisa memberikan camilan berupa buah-buahan, puding, jus buah, dan camilan-camilan lainnya. Kita bisa membuatnya di rumah agar camilan yang kita berikan terjamin aman dan sehat untuk anak. Kemudian, buat suasana makan yang menyenangkan. Suasana makan yang menyenangkan berpengaruh pada pola makan anak, terlebih pada anak-anak yang sekitar atau pilih-pilih makanan. Kita bisa membuat makan anak menjadi menyenangkan dengan berbagai hal. Misalnya, kita menggunakan alat-alat makan yang cantik, piring-piring yang lucu, atau dari makanan itu sendiri. Kita bisa berkreasi dengan membentuk makanan yang kita masak, sehingga anak-anak lebih tertarik untuk memakannya. Juga persilakan anak-anak untuk memakan makanannya sendiri, sehingga anak bisa merasakan dengan baik tentang makanan yang dia makan. Selain yang sudah saya sebutkan tadi, ada hal yang tidak kalah penting, yaitu aspek keamanan makanan. Pastikan apa yang kita berikan kepada anak sudah terjamin aman dan sehat. Caranya dengan kita memilih bahan makanan yang berkualitas. Pelajari juga metode penyimpanan bahan makanan yang tepat. Lalu pastikan alat makan dan alat masak yang kita gunakan sudah bersih. Pastikan juga cuci tangan sebelum memasak ya. Nah, itu tadi sedikit tips yang bisa kita praktekkan di rumah. Semoga bermanfaat.